Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam renungan harian embun pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Mudah mandok hatahamu, ulang mapakehamu akka hata nasoture, akka pandohan nama noku dohot nama ngurupi tudongan mana asing ma pakehamu, akka pandohan nasongnido napa denggat kontu akka dongan nombegesa. Dalam bahasa Indonesia, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, di suatu kelas di penelitian psikologi dibuat sebuah kuesioner ataupun pertanyaan yang menyatakan, coba tuliskan kata-kata yang meruntuhkan atau kata-kata kotor atau kata-kata yang jelek yang engkau bisa ingat dalam 15 detik. Dalam sekejap orang menuliskan dengan banyak sampai kepada 20. Kemudian coba tuliskan dalam 20 detik kata-kata yang membangun. Kemudian kata-kata berkat ditulislah dan hanya terdapat sedikit kata-kata itu. Dari penelitian ini didapatkan bahwa lebih mudah orang untuk mengatakan hal yang jelek daripada hal yang baik. Lebih mudah orang untuk memfitnah daripada untuk memberkati. Lebih mudah bagi banyak orang untuk mengatakan sesuatu yang membuat orang menjadi putus asa daripada untuk membangun ataupun menyemangatinya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika Paulus mengatakan kepada Efesus adalah, pergunakanlah kata-kata yang baik. Dalam firman Tuhan dikatakan, janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Ternyata sering orang menggunakan kata-kata kotor, tidak terkecuali kepada orang yang disayanginya. Betapa banyak orang tua yang mengatakan anaknya jelek, anaknya bodoh, anaknya tidak ada pertumbuhan. Namun begitu gampang dia untuk memuji orang lain yang di luar daripada kesayangannya. Begitu mudah orang untuk mengatakan kepada dirinya tidak mampu, tidak sanggup, tidak berdaya. Namun begitu mudah untuk mengatakan kepada orang lain bersemangat. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, perkataan kotor itu adalah perkataan yang tidak membangun, yang tidak bermanfaat sesungguhnya. Namun perkataan berkat adalah membangun orang, menyemangati orang di sekitar kita. Saudara, apabila kita melihat bagaimana orang melakukan pekerjaannya, melakukan kehidupannya, dan kita menyemangatinya, maka dia akan menjadi bersemangat. Begitu gampang orang mengatakan kepada orang lain, kau tambah gemuk, atau engkau tambah kelihatan semakin gendut. Namun sangat sedikit orang mengatakan, engkau semakin sukses dan semakin sejahtera di dalam tubuhmu. Ternyata kata itu membangun dan juga bisa meruntuhkan di dalam kehidupan orang. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita bersama dengan orang lain, kata apakah yang kita keluarkan bagi dia? Kata-kata semangat, kata-kata berkat, kata-kata yang membangun dia, itulah yang diinginkan dari orang percaya. Sepanjang hari ini kita diajak untuk mempergunakan kata-kata kita, mempergunakan apa yang kita ungkapkan sebagai berkat, sebagai kekuatan, sebagai motivasi bagi orang lain. Karena dengan demikian, dia akan termotivasi, terbangun untuk melakukan aktivitasnya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, penelitian psikologi yang dilakukan oleh orang Jepang menyatakan ketika air beras dibuat di dalam plastik, satu dikatakan diungkapkan kata-kata kotor kepada plastik yang satu, dan yang satu lagi kepada plastik yang satu lagi adalah kata-kata yang selalu memuji,
maka ternyata hasilnya adalah ketika diungkapkan kepada plastik yang satu kata kotor, dia akan cepat membusuk. Sedangkan kata-kata yang baik itu dia akan semakin lama untuk membusuk. Sedangkan benda mati yang tidak terhubung dengan kita, ketika diungkapkan dengan kata-kata yang tidak baik, dia akan cepat untuk membusuk. Apalagi kepada manusia, apalagi kepada orang sekitar kita. Oleh karena itu, pergunakanlah kata-katamu, pergunakanlah ungkapanmu sebagai ungkapan berkat, sehingga orang lain merasa terberkati, tertolong, dan terdukung di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mari gunakan ungkapanmu untuk membangun dan untuk mendukung. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau ingatkan bagi kami, agar kami mempergunakan kata-kata kami, di mana berguna untuk membangun, untuk memberikan kekuatan, dan memberikan sebuah sukacita bagi orang lain. Terima kasih Bapa, biarlah kata-kata kami menjadi kata-kata berkat dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus